wabarakatuh. Saya Alifah Kasilarwati dengan NPM 2353041002 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menampilkan keterampilan menjelaskan dengan topik materi membandingkan informasi dalam laporan hasil observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik? Baik, Ibu. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita minum berdoa ya. Ya, Ibu. Ayo ke kelasnya. Semua siap. Baca doa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelasnya masuk sekarang. Masuk, Ibu. Sebelumnya di minggu lalu kita membahas tentang teks cerpen atau cerita pendek. Bisa diingat? Saya Apa itu, Sylvia? teks cerpen itu kayak teksnya nggak panjang, Ibu, kayak cuma misalnya satu lembar doang atau enggak, pokoknya nggak panjang. Kalau kita cuma kayak buku gitu. Terus udah pernah baca kayak Udah, Ibu. isinya? Jadi cuma kayak ya sekilas doang, Ibu. Nah, minggu ini kita akan mempelajari mengapa kata secara objektif membandingkan
Nah, sementara kalau observasi itu kayak kita menjelaskan sesuatu secara jelas dan juga logis, terus terperinci juga itu. Iya, tapi ada yang bisa ada. Jadi teks deskripsi atau teks kata itu yang sama-sama menjelaskan atau menggambarkan sesuatu secara jelas dan nyata. Tapi perbedaan
dari calon Ibu Alifa Eka Silarwati dengan NPM 2353041002 pada tanggal 10 Oktober 2025 pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Keterampilan menjelaskan dengan topik membandingkan informasi dalam laporan hasil observasi. Pada saat membuka pelajaran, calon Ibu Alifa Eka Silarwati mampu menarik perhatian siswa dengan salam yang ramah dan sikap yang penuh semangat. Ia menampilkan media visual berupa slide menarik yang membantu siswa untuk fokus terhadap materi. Selain itu, ia juga mengajukan pertanyaan tematik seperti masih ingatkah kalian dengan materi sebelumnya dan apa? Pertanyaan tersebut berhasil menumbuhkan rasa ingin tahu dan membuat murid lebih siap mengikuti pembelajaran. Calon Ibu Alifa Eka Silarwati juga menyampaikan tujuan pembelajaran dan langkah-langkah kegiatan dengan jelas seperti membaca teks, mengidentifikasi struktur laporan hasil observasi, dan menemukan manfaat-manfaat. Tidak hanya itu, ia juga mengaitkan materi dengan pengalaman nyata siswa sehingga pembelajaran terasa lebih relevan dan juga mudah dipahami. Pada bagian penutup pelajaran, guru mengajak siswa untuk menyimpulkan hasil pembelajaran bersama-sama, memberikan beberapa pertanyaan reflektif untuk mengukur pemahaman murid, serta menutup kegiatan dengan memotivasi dan juga apresiasi kepada murid yang aktif berpartisipasi. Secara umum, gaya mengajar saudari calon Ibu Alifa Eka Silarwati sudah komunikatif, ekspresif, dan mampu menciptakan suasana belajar yang interaktif dan juga menyenangkan. Penggunaan media pembelajaran yang menarik juga menjadi nilai tambahan karena mampu meningkatkan fokus dan antusiasme siswa. Namun demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, seperti terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki seperti pengelolaan waktu agar setiap tahapan pembelajaran berjalan lebih efisien, pelibatan seluruh siswa secara merata, serta kelancaran dalam penyebutan kata agar penyampaian materi terdengar lebih lancar dan percaya diri. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan saudari Alifa Eka Silarwati sudah berjalan dengan baik, efektif, dan bermakna. Ia telah menunjukkan kemampuan yang cukup baik dalam keterampilan menjelaskan serta berhasil menciptakan suasana kelas yang aktif dan juga kondusif. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.